Halo, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menanggapi komentar pada video saya sebelumnya tentang statement saya yang menyatakan bahwa tujuan dari menanam itu bukan panen, melainkan tujuan dari menanam adalah mengeterapkan konsep atau mengeterapkan ilmu tentang budidaya tanaman jambu ini ke lapangan atau di kebun. Nah, statement tersebut dianggap oleh Pak Budi Utomo itu adalah satu statement yang salah dan menyesatkan. Jika berbicara tentang tujuan, maka tidak bisa terlepas dari yang namanya proses. Dan jika berbicara tentang proses, maka tidak terlepas dari yang namanya tujuan. Karena tujuan itu sendiri adalah proses, dan proses adalah tujuan. Dan jika berbicara tentang tujuan, maka harus ada yang dituju dan yang menuju ke sana. Saya akan berikan beberapa contoh. Misalkan, tujuan dari berbuat baik adalah agar mendapatkan pahala. Lalu apakah yang dituju adalah pahalanya? Maka yang dituju adalah berbuat baiknya. Berbuat baik juga sudah ada ketetapannya. Maka di sana ada proses. Misalkan satu contoh, kita memberi atau bersedekah. Maka ada proses bekerja atau mencari kerja yang halal untuk mendapatkan rezeki yang baik ataupun yang halal. Maka dari sebagian rezeki tersebut diberikan kepada seseorang. Nah, memberi saja itu ada ketetapannya. Kepada fakir miskin, anak telantar atau anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, jika proses itu sudah dilakukan secara tepat, maka pahala otomatisasi dari tindakan memberi tersebut. Nah, jika kita mencari atau mencuri, kemudian dari hasil mencuri tersebut kita berikan kepada orang atau kita sedekahkan, apakah itu akan mendapatkan pahala? Maka otomatis tidak. Jika tujuan dari berbuat baik adalah untuk mendapatkan pahala, mengapa yang dituju tidak pahalanya? Katakanlah menemui malaikat pencatat kebaikan. Atau contoh lainnya, tujuan dari bekerja adalah untuk mendapatkan gaji. Apakah yang dituju adalah gajinya atau tempat bekerjanya? Nah, di sana kita menuju ke tempat kerja. Di tempat kerja ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Maka gaji otomatis dapat. Dan jika kita menuju ke tempat kerja, kemudian kita tidak melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka otomatis kebalikannya. Kita bisa dipecat, bahkan tidak mendapatkan gaji. Lalu kembali lagi pada tema pembahasan kita, yakni tentang dunia pertanian. Tujuan dari menanam bukan panen, melainkan tujuan dari menanam adalah mengeterapkan konsep atau ilmu tentang pertanian di lapangan atau di kebun. Ada ketetapan yang harus dilalui dalam berkebun. Mulai dari memilih bibit, maka kita menuju ke tempat penjual bibit. Lalu kemudian kita menanam. Tempat yang dituju adalah kebun. Kemudian memupuk, kemudian merawatnya, kemudian menanggulangi hamanya. Maka otomatis jika itu dilakukan dengan tepat, panen juga otomatis. Nah, namun jika kita menerapkan konsep tersebut tidak tepat, maka apakah panen? Pasti tidak. Lalu kemudian, jika memang tujuannya itu adalah panen,
seperti halnya masalah yang dialami oleh Bapak Budi Utomo. Buahnya itu terserang oleh lalat buah. Mengapa risau? Walaupun buah itu ada ulatnya di dalamnya, karena tujuannya adalah panen, kan sudah tercapai. Saya akan menyitir kata-kata dari tokoh yakni Buya Hamka. Makan, kalau hanya sekedar makan, babi di hutan pun makan. Kerja, kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Dan sekarang statement saya, panen, kalau hanya sekedar panen, babi pun bisa panen tanpa harus menanam ubi. Panen, kalau hanya sekedar panen, burung kutilang pun panen tanpa harus menanam jambu. Sebenarnya sah-sah saja jika Pak Budi tidak sepakat dengan statement saya atau pernyataan saya tersebut. Namun bagi saya, tujuan dari menanam adalah panen itu adalah hal yang keliru. Apakah kalian tahu tentang perbedaan antara keliru dan salah? Saya akan memberikan contoh. Ini adalah topi dan ini adalah bagian depannya. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Ini adalah cara menggunakan yang baik atau cara menggunakan yang benar. Jika digeser sedikit, maka ini adalah hal yang keliru. Jika ingin memperbaikinya, itu tidaklah sulit, hanya tinggal digeser sedikit. Nah, sedangkan salah, ini contohnya seperti ini. Topi dibuat untuk kepala, namun ditaruh di dengkul. Maka ini adalah hal yang salah. Perlu kerja memindahkannya dari sini ke sini untuk menjadi hal yang benar. Sebagai penutup, saya akan memberikan tips bagaimana cara belajar yang baik. Sebelum kita pergi belajar, maka alangkah lebih baiknya kita meninggalkan gagasan-gagasan yang ada di kepala itu di rumah. Sehingga pada saat kita pergi belajar, ada ruang kosong untuk menampung ilmu baru tersebut. Kemudian setelah pulang belajar, maka masukkan lagi gagasan yang tadi kita lepaskan dari kepala kita. Lalu kemudian perbandingkan. Jika dirasa ilmu yang baru itu tidak lebih baik dari ilmu yang lama atau tanggapan yang lama, maka lepaskanlah ilmu baru tersebut. Namun jika ilmu baru tersebut lebih baik dan lebih berguna, maka lepaskanlah gagasan lama tersebut. Jika kita pergi belajar dalam keadaan tetap membawa gagasan-gagasan lama kita ke tempat kita belajar, maka jatuhnya hanya akan memperbandingkan di tempat kita belajar. Pada saat kita memperbandingkan, ada proses fisika kimia terjadi di kepala yang menyebabkan pembekuan dan menjadi batu. Maka terciptalah manusia-manusia berkepala batu. Nah, untuk menghadapi manusia-manusia berkepala batu, hanya tongkat Nabi Musa alaihissalamlah yang mampu memecahkannya. Tujuan dari saya membuat channel ini bukan agar mendapatkan subscriber, tapi tujuan dari saya membuat channel ini adalah membagikan pengalaman saya dalam berbudidaya tanaman jambu, khususnya jambu siumi pala. Jika kalian tidak suka dengan statement-statement yang saya sampaikan pada video saya, maka YouTube menyediakan tombol unsubscribe di pojok layar smartphone kalian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang kurang berkenan. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono.
Sampai jumpa.